Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 3 kita, yaitu hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai laut, karakteristik laut dan juga dinamika air laut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi perairan laut dan juga morfologi laut. Nah, untuk klasifikasi perairan laut di sini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis atau pengelompokan laut. Ada 3 klasifikasi perairan laut. Yang pertama, laut yang dibagi berdasarkan bagaimana laut itu terbentuk. Yang kedua, laut yang dibagi berdasarkan di mana laut itu terletak. Dan yang ketiga, laut atau zona laut yang dibagi berdasarkan kedalamannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, laut yang dibagi berdasarkan proses terbentuknya. Kalau berdasarkan proses terbentuknya, laut itu ada 3. Yang pertama, laut transgresi, contohnya itu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, yaitu laut yang terbentuk akibat naiknya permukaan air laut atau penurunan daratan secara perlahan sehingga luas laut bertambah. Jadi sama seperti dangkalan Sunda itu terletak di antara pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi dulu sebelum masa glasial berakhir, wilayah tersebut merupakan daratan yang menyatu. Jadi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu daratan yang sama. Kita bisa dari Sumatera kita bisa jalan kaki ke Kalimantan karena daratannya nyambung. Nah, kemudian setelah masa glasial berakhir, es yang ada di permukaan bumi ini mencair sehingga permukaan air laut menjadi naik. Akhirnya wilayah dataran rendah di antara pulau Sumatera, Jawa, dan Bali itu tergenang oleh air dan menjadi laut. Nah, itu namanya laut transgresi. Dan juga dangkalan Sahul di sebelah timur kalau dangkalan Sahul. Kemudian di sini ada dikatakan mengenai penurunan daratan secara perlahan. Kalau kalian masih ingat materi litosfer yang menyebutkan mengenai naik dan turunnya daratan secara perlahan yang mencakup wilayah yang luas. Kuis pertama, apa istilah untuk wilayah daratan yang naik atau turun dalam litosfer, dalam tenaga endogen? Pembagian laut yang kedua yaitu laut ingresi, contohnya itu laut Banda, laut Flores, dan laut Sulawesi. Kalau laut ingresi, kalau tadi laut transgresi karena naiknya permukaan air laut, kalau laut ingresi adalah laut yang terbentuk akibat penurunan dasar laut. Jadi dia posisinya memang laut, akan tetapi dasarnya itu menjadi turun sehingga wilayah laut tersebut menjadi lebih dalam. Berikutnya laut regresi, contohnya laut yang ada di utara Pulau Jawa. Itu laut yang terjadi karena penyempitan laut akibat pengendapan atau pengangkatan daratan. Jadi di wilayah laut itu yang tadinya lumayan luas, kemudian ada pengendapan sehingga wilayah lautnya pengendapan atau pengangkatan daratan sehingga wilayah lautnya menjadi lebih sempit. Nah, itu namanya laut regresi. Berikutnya pembagian laut atau klasifikasi laut berdasarkan letaknya, berdasarkan di mana dia berada. Ada laut tepi, mungkin Ibu tekankan dulu di kata benuanya. Jadi kalau kita pahami benua ini adalah daratan yang luas. Jadi bukan sekedar daratan, tidak semua daratan kita katakan benua, karena benua itu hanya merupakan wilayah daratan, akumulasi daratan yang sangat luas. Nah, untuk laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua. Laut tengah itu yang terletak di antara 2 benua. Kemudian laut pedalaman, laut yang terletak di tengah-tengah benua yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Jadi hampir seperti danau dia kalau laut pedalaman. Contohnya mungkin ada di peta berikut. Jadi di sini ada laut tepi, laut tengah, ada laut pedalaman. Nah, untuk laut tepi seperti yang ada di selatannya India, di selatannya benua Asia, dan di timurnya benua Asia, dekatnya Korea Selatan sama Jepang. Kemudian ada laut tengah, yaitu di antara benua Amerika bagian selatan dan Amerika bagian utara. Kemudian di Afrika juga, antara benua Afrika dan benua Eurasia, Eropa dan Asia, itu ada laut tengah. Namanya juga laut tengah. Kemudian ada laut pedalaman yang ada di dalam daratan Eropa dan Asia. Kuis berikutnya, coba kalian cari atau sebutkan nama-nama laut pedalaman yang ada di dunia. Ada beberapa itu. Pembagian laut selanjutnya yaitu zona laut yang dibagi berdasarkan kedalamannya. Nah, kalau berdasarkan kedalamannya, zona laut ini dibagi menjadi 4. Jadi umumnya referensi itu
membagi zona laut berdasarkan kedalamannya ini ke dalam 4 zona. LNBA, ada zona litoral, yaitu daerah atau wilayah pasang surut, di mana terjadinya proses yang namanya pasang surut. Kemudian ada zona neritik, yaitu antara kedalaman 0, mulai dari 0 meter sampai 200 meter ke bawah. Kemudian ada zona batial dari 200 meter seterusnya sampai 1800. Ada juga referensi yang mengatakan zona batial ini sampai 2000. Tidak ada yang salah, semua benar-benar semua. Kemudian zona abisal yaitu di atas 1800 atau di atas 2000 meter. Nah, ada juga beberapa referensi yang membagi zona laut ini ke dalam pembagian yang lebih spesifik. Ada lagi tambahan yang namanya zona hadal. Kalau untuk zona hadal itu adalah zona laut di kedalaman lebih dari 6000 meter, jadi yang dalam sekali. Untuk di yang umum itu yang empat tadi yang Ibu sebutkan sebelumnya, yang LNBA itu. Zona hadal karena di permukaan bumi ini wilayah laut yang kedalamannya sampai 6000 tidak hanya ada beberapa saja. Itu untuk zona laut berdasarkan kedalamannya. Nah, sekarang klasifikasi laut kita sudah selesaikan. Sekarang kita ke morfologi laut. Morfologi laut ini berbicara mengenai relief dasar laut. Jadi kalau di bumi ada relief, di daratan ada relief, di dasar laut juga ada relief. Kalau di bumi kita kenal ada gunung, ada lembah, ada bukit, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada jurang, ada ngarai. Nah, di laut juga ada yang seperti itu. Hanya saja istilahnya berbeda. Secara fisik bentuknya sama, namun istilahnya berbeda. Nah, di sini ada beberapa, ada sedikit yang Ibu temukan. Ada lubuk laut. Nah, lubuk laut itu basin. Basin itu in English means baskom, ya. Jadi dia daerah cekungan yang ada di dalam laut. Kemudian ada ambang laut yang menonjol, ada palung laut yang dalam. Kalau di darat itu palung namanya jurang. Jadi kalau di darat namanya jurang, kalau di laut namanya palung. Palung laut. Kalau kalian pernah dengar palung terdalam di dunia, apa lagi namanya? Kuis. Kemudian ada gunung laut, ada juga simon, ada guyot, banyak sebenarnya kalau morfologi laut. Nah, ini juga ada lubuk laut, ada landas benua, ada lereng benua. Nah, itu untuk morfologi laut. Jadi sebagaimana bentuk daratan kita berbagai rupa, lautan kita, dasar lautnya juga berbagai rupa dengan segala bentuk dan istilahnya. Untuk hari ini cukup sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dari penjelasan Ibu bisa bertanya, nanti bertanyanya di Google Classroom saja supaya lebih terarah. Kemudian Ibu ingin memperkenalkan sesuatu ke kalian. Ada giant mirror, ada daratan atau danau garam yang terluas di dunia. Namanya itu Salar de Uyuni. Adanya di Bolivia. Kalau kalian sempat boleh jalan-jalan ke sana, jalan-jalan virtual ke Bolivia. Jadi Salar de Uyuni ini adalah padang garam terluas di dunia yang sangat luas dan daerahnya itu seperti cermin, makanya dia disebut giant mirror. Sebagai pengetahuan saja, mungkin di antara kalian sudah ada beberapa yang tahu. Salah satu spot foto yang biasa bagus, Masya Allah. Oke, untuk hari ini demikian pembahasan materi laut kita. Kita sudah bahas klasifikasi dan morfologi laut. Berikutnya kita akan bahas mengenai biota laut. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.